Saya terima nikah dan kawinnya Fazila Niskala binti Dahlan Maulana dengan mas kawin tersebut, tunai. Tangan besar berwarna putih gading itu menjabat tangan wali nikah. Sah. Sah. Mata bulat dengan manik hazel mempelai pengantin wanita berbinar-binar. Meneteskan bulir kristal ke pipi seputih kristal. Faz, jangan nangis dong. Seru ibunya. Nanti makeup kamu luntur. Bibir mungil Fazila bergetar sambil berkata, akhirnya perjuangan aku nggak sia-sia, Ma. Aku nikah sama Kafka. Mohon maaf yang sebesarnya, kami ditugaskan untuk membawa saudari Fazila Niskala untuk dimintai keterangan ke kepolisian. Polisi pria itu memberikan surat penangkapan. Fazila gemetar sambil mengangkat diri dari kursi yang ada di podium ballroom hotel. Apa yang terjadi, Pak? Tanya Dahlan ayah Fazila. Fazila, menjadi tersangka atas penculikan Ratna, jelas polisi itu. Ballroom yang didominasi warna putih itu mulai berisik dengan apa yang terjadi. Sudah aku duga. Kafka dengan tinggi 185 cm itu berdiri gagah menghampiri polisi. Ratna orang yang saya sayangi, kamu benar-benar iblis Faz. Fazila menggelengkan kepala hingga sanggulnya lepas. Rambut sepundak jatuh ke kebaya putih. Sumpah, Kaf bukan aku kali ini. Cuy. Kafka meludahi Fazila yang berlutut di depannya. Kamu pikir semua orang gak tahu gimana kelakuan jahat kamu sama Ratna? Aku juga terpaksa menikah karena jebakan kamu. Kafka menarik rambut pendek Fazila. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Ratna, aku akan memastikan kamu membusuk di penjara. Jangan sakiti Faz, Kaf. Om mohon. Dahlan maju. Kafka menyeringai sinis di depan semua orang. Fazila Niskala, aku ceraikan kamu dengan talak 1. Jangan lakukan itu Kaf. Kita baru saja ijab kabul. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku nggak pernah cinta sama kamu Faz. Walaupun kita menikah, aku juga tidak akan pernah jatuh cinta sama kamu. Aku sudah berkorban banyak untuk dapatin kamu Kaf. Tapi kenapa kamu nggak pernah buka hati kamu buat aku? Karena kamu wanita jahat yang terlalu terobsesi denganku. Bawa perempuan jahat ini Pak Polisi. Pak, saya gak ada culik Ratna. Fazila meronta hingga riasan wajahnya luntur menyisakan dirinya seperti badut yang memberikan tontonan tragis untuk para tamu. Papa. Ibu dari Fazila memekik saat suaminya terkena serangan jantung. Fazila sempat menghampiri, tapi dia terpaksa diboyong ke kantor polisi. Hari pernikahan yang seharusnya indah menjadi trauma bagi Fazila. Dia sudah menyerahkan diri, waktu, dan perhatian untuk lelaki yang tidak punya hati untuknya. Fazila di dalam sel tahanan hanya termenung. Ia menyandarkan kepala ke dinding yang penuh coretan. Kenapa aku jadi begini? Fazila terisak. Aku sudah berkorban, menjebak kamu tidur denganku. Bahkan aku bilang diriku hamil, tapi kamu malah masih memilih Ratna. Saudari Fazila, ikut kami. Ada yang ingin bertemu dengan Anda, imbu sipir penjara. Fazila berjalan dengan tatapan kosong melompong. Lingkaran hitam di mata indahnya tak terelakkan lagi. Faz. Sahabatnya memeluk dengan isak yang dalam. Aku sudah bilang dari awal, jangan terlalu cinta dengan Kafka, begini kan jadinya. Kamu mampu melakukan hal yang bersifat kriminal. Fazila menggelengkan kepala menatap wanita yang mengenakan blazer biru dengan hijab pasmina hitam. Sumpah Din, kali ini bukan aku yang culik Ratna. Kamu tahu sendiri aku udah lama curiga ada yang gak beres sama Ratna. Dina terdengar menarik napas beratnya. Seharusnya kamu mencintai diri kamu sendiri Faz, kamu meninggalkan mimpi, harapan orang tuamu,
dan rela dibilang jahat hanya karena Kafka. Sekarang apa yang kamu dapatkan? Fazila berlutut. Din, tolong selamatkan aku. Kamu datang ke sini sebagai pengacaraku kan? Dina membantu Fazila berdiri. Faz, kembali ke Allah. Jangan mencintai seseorang melebihi cinta kamu ke Allah. Gak usah sok ceramahin aku Din, aku mau kamu tuntut balik Ratna. Dia udah bikin aku kayak gini. Dia yang jahat bukan aku. Dina mencengkeram bahu Fazila. Mengguncang hebat pundak itu. Sadarlah Faz. Jangan terlalu terobsesi. Aku nggak mau iman kamu mati hanya karena cinta dengan orang yang gak pernah cinta sama kamu. Fazila kembali berlutut di ruang besuk dengan tembok putih berlumut. Dia meraung mengingat bagaimana Kafka meludahi dia di depan semua orang. Bukan hanya itu saja, Kafka juga sudah menjadikan dia seorang janda setelah beberapa menit akad nikah. Aku bawakan alat salat buat kamu Faz. Hanya dengan mengingat Allah hati kita bisa lebih tenang. Dina menunjuk paper bag hitam itu. Tiba-tiba suara ponsel Dina berbunyi. Dia mengangkat telepon itu selagi Fazila masih menjerit dengan tangisan pilunya. Apa? Mata Dina melotot seraya menengok ke arah Fazila. Air mata Dina tak dapat terbendung lagi. Dia memeluk Fazila. Kamu yang sabar ya. Aku percaya kamu orang baik Faz. Dulu waktu SMA cuma kamu yang mau temenan sama anak broken home kayak aku. Fazila menengadahkan wajahnya ke atas. Kenapa kamu bilang begitu? Apa Kafka ingin mencabut gugatan cerai itu? Dina memejamkan mata kembali menangis. Sebab, sulit sekali menyadarkan Fazila yang sudah cinta mati dengan orang yang tidak pernah menaruh hati padanya. Papa kamu meninggal dunia Faz. Dina kembali mengetatkan pelukan pada sahabatnya. Arg, gak mungkin. Fazila memukul dirinya sendiri. Faz, mama kamu juga syok waktu dengar papa kamu meninggal dunia. Tante Jasmine juga dinyatakan meninggal dunia. Wanita bermata bulat dengan manik hazel yang indah itu semakin histeris. Ia tak menyangka hanya karena mencintai satu orang, dia kehilangan banyak orang. Fazila adalah anak tunggal. Dia begitu dimanjakan, tapi kini orang tua yang menjadi nyawa dalam hidupnya juga telah pergi. Enggak mungkin. Fazila mendorong Dina. Kamu bohong. Mama sama papa aku masih hidup. Faz, istighfar. Jangan seperti ini. Aku udah bilang, berhenti mencintai seseorang melebihi cinta kamu sama Allah. Cuma Allah yang mengerti kita. Dalam isak yang begitu sesak Fazila tahu-tahu limbung. Tubuhnya tergeletak ke lantai. Tak sadarkan diri karena kabar buruk itu sungguh mengguncang mentalnya. Fazila terbangun di ranjang rumah sakit. Bulu matanya yang melengkung indah bergerak. Tampak Dina seorang diri di sana. Alhamdulillah, Faz. Kamu udah bangun. Bibir pecah-pecah Fazila bergetar saat bertutur. Aku cuma mimpikan kalau mama sama papa meninggal. Indera penglihatan Dina tak kuat menahan debit cairan bening yang terus merembes ke pipi. Mereka memang sudah meninggal, Faz. Arg. Fazila menutup telinga dengan tangan. Enggak mungkin. Nyaris dia mencabut infus di tangan, tapi Dinda menahannya. Faz. Kamu bebas dari tuduhan penculikan itu. Seharusnya senyum yang terbit di bibirnya, tapi malah air mata yang bercucuran. Huek. Huek. Fazila mual dan ingin muntah. Dina membantu Fazila untuk muntah ke toilet. Usai Fazila lebih tenang, Dina memberi kabar, Faz, tadi dokter bilang kamu hamil. Apa aku hamil? Fazila tidak tahu harus senang atau berduka di situasi seperti itu. Faz,
Orang tuamu sudah dimakamkan, tapi kamu harus melakukan pemulihan sekarang, imbuh Dina sambil mengelus kepalanya. Sekarang kamu gak boleh stres, udah ada benih di perut yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Fazila menyeka cairan bening yang ada di pipi putih gadingnya. Kamu benar, dengan kehamilanku ini, aku bisa bersatu dengan Kafka. Aku masih punya harapan untuk bersamanya. Berkali-kali Dina mengguncang bahu Fazila. Faz, kamu sadar gak sih? Kamu itu terlalu terobsesi sama Kafka. Kamu bisa jadi gila karena cinta yang gak akan mungkin kamu dapatkan. Tahu apa kamu soal cinta, Din? Suara Fazila meninggi. Dua bahu Dina melorot lesu. Napasnya terdengar terhembus cepat. Astagfirullah, kenapa aku ngerasa kamu udah terlalu kesetanan gini sih? Kamu kayaknya perlu diruqyah deh. Dina ingat sekali sewaktu SMA Fazila masih mau salat. Namun, semenjak kuliah, temannya itu menyaksikan Kafka jatuh cinta dengan Ratna, Fazila pun berubah menjadi sosok yang lupa akan Tuhannya. Aku mau telepon Kafka. Suara parau Fazila terdengar pilu. Dia hari ini berulang tahun ke-25 tahun. Aku juga merayakan ulang tahun yang ke-25 tahun. Kamu lihat. Kami punya hari lahir yang sama. Bukankah itu jodoh namanya? Dina terus menggelengkan kepalanya yang terbungkus hijab biru. Kamu benar-benar udah hilang akal, Faz. Sahabatnya sendiri merasa Fazila sudah banyak berubah. Terlalu nekat untuk mengambil jalan yang beresiko sekalipun. Bahkan beberapa kali hampir mengirim Ratna ke alam baka. Apa kamu gak mau kemakan papa sama mama kamu? Tanya Dina dengan nada kesal 7 turunan. Fazila berhenti memindai keberadaan ponsel. Kali ini dia menggigit bibir bawah. Mama. Papa. Ia menarik napas dalam. Ingatannya tentang kedua orang tuanya yang membuat dia semakin menggila. Meraung seperti orang kesurupan. Dina meminta dokter untuk memberi Fazila obat penenang. Ia tahu temannya itu sedang guncangan mental yang begitu ekstrim. Sore itu Fazila datang ke area pemakaman kedua orang tuanya. Haci. Fazila menggosok hidungnya yang merah dan berair. Dia turun dari mobil. Faz, pakai payung ini. Nanti flu kamu makin parah loh. Gak usah, Din. Kamu tunggu di mobil saja. Aku mau bicara sendirian sama mereka. Suara serak itu terdengar mellow. Dina tak sampai hati untuk memaksa Fazila lagi. Meski sore itu langit kelabu ditemani awan cumulonimbus dan sayup gerimis. Fazila menahan isak yang menyesakkan dada membawa bunga mawar merah kesukaan ibunya. Mama. Dia berlutut tak peduli dres putih itu kotor karena tanah yang basah. Kenapa kalian ninggalin aku di saat aku butuh kalian? Fazila memeluk nisan ibunya. Kenapa aku baru tahu papa punya hutang sebanyak itu dan aku harus tinggal di mana sekarang? Aku udah gak punya apa-apa lagi. Wanita yang tengah berbadan dua itu semakin berat hidupnya karena ia baru tahu sang ayah bangkrut. Dia juga harus menumpang sementara di rumah Dina. Sekarang aku udah gak punya apa-apa lagi buat dapatin Kafka. Kalian gak ada dukung aku. Fazila tak peduli hujan turun membasahi dirinya. Tiba-tiba air itu tak menerpa kulit dan aroma parfum aroma mint yang begitu kuat diendus Fazila. Kafka. Saat Fazila menengadahkan kepala, Manik Hazel itu memindai sosok pria yang dicintainya secara ugal-ugalan sedang memegang payung hitam. Kita harus bicara. Suara Kafka terdengar sedingin hujan di sore kelam itu. Ayo cepat ikuti aku. Fazila dengan pandangan 1001 keyakinan berhasil membuat lelaki yang mengenakan setelan jas hitam itu mau menerimanya. Terima kasih. Fazila dengan sorot berkaca-kaca memegang tangan lelaki yang anti menggenggam tangannya.
Namun, wanita itu tidak peduli. Keduanya berjalan melewati kuburan dan badai hujan yang semakin menjadi-jadi. Seolah rintik itu berubah jadi kelopak bunga mawar merah. Kafka sempat berhenti kala memperhatikan Fazila menggigil. Dia melepaskan jas hitam itu. "Pakai ini." Senyum samar-samar muncul di bibir Fazila. "Aku tahu kamu masih peduli denganku." Fazila meletakkan kepala ke bahu pria itu sambil berjalan. Menyesap aroma min yang menjadi terapi rasa mual karena hamil. "Waktu SMA kamu sepeduli ini sama aku, Kaf. Aku tahu waktu itu akan kembali lagi." Kafka membuka pintu mobil di area penumpang. "Masuklah." "Tunggu sebentar." Fazila memeluk Kafka. "Happy birthday to you and me, Dek." Kafka merasa ada sesuatu yang mulai membuka tabir hatinya yang tertutup dari Fazila. "Masuk sekarang." Suara bariton Kafka tampak dingin dan garang. Dengan binar harapan, Fazila masuk dan duduk di dalam mobil mewah berwarna hitam. Ada setelan pemanas ruangan di dalam mobil itu. Fazila menengok samar dari jendela mobil. Kafka sedang berbincang dengan sang supir. Lalu ia masuk ke dalam dan duduk di samping wanita itu. "Kaf, kamu hari ini tampan sekali. Kita sekarang sudah menikah. Aku sudah tidak sabar untuk memasak, menyiapkan sarapan, dan merawat kamu. Itu impian aku sejak kecil." Fazila masih bermanja ria di lengan Kafka dengan merangkulnya erat. Kafka tampak tak acuh dengan sikap manja Fazila. Fazila mulai berani untuk duduk di pangkuan Kafka. Bibirnya hampir menyentuh pipi lelaki itu. "Berhenti, Faz." Kafka mendudukkan Fazila dengan kasar di sampingnya. "Jangan menyentuhku lagi." Bibir Fazila bergetar. "Kamu gak mau hibur aku? Orang tua aku baru aja meninggal loh dan hari ini ulang tahun kita." Kafka memejamkan mata sejenak. Tangan kanannya mengambil sesuatu di kursi samping kemudi. Dua bahu Fazila terangkat saat Kafka melemparkan map hijau. "Cepat tanda tangani surat pembatalan pernikahan itu." Apa?" Tangan Fazila gemetar membuka isi map itu. "Kenapa, Kaf? Kita udah sepakat untuk menikah. Kamu gak bisa giniin aku. Tanda tangan sekarang juga. Aku gak pernah cinta sama kamu, Faz. Cinta aku habis untuk Ratna." Duar. Rasanya ada yang meledak di dalam hati Fazila. Air matanya keluar membeludak lagi. "Kaf, aku hamil." Lirih Fazila dengan derai yang tak berkesudahan. Kafka menyeringai seraya menoleh ke arah lain sejenak. "Aku tidak akan pernah percaya lagi, Dokter Alif udah bilang ke aku kamu gak hamil." "Itu dulu, tapi sekarang hasilnya positif." Fazila meraih tangan Kafka. "Ayo kita ke rumah sakit untuk cek kandungan aku. Aku hamil. Aku benar-benar muak sama kamu, Faz. Kamu selalu nyakitin Ratna, bohong lagi dan lagi." Kafka memaksa Fazila memegang pulpen. "Cepat tanda tangan surat pembatalan pernikahan itu." Fazila menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri dengan sesegukan. "Kamu harus percaya kali ini sama aku. Aku hamil, Kaf." Mobil itu berhenti di sebuah rumah. "Cepat tanda tangan, Faz. Aku harus pergi sama Ratna sekarang." Kafka memantau Ratna yang sedang berada di kursi roda di depan rumah tingkat 2 bercat putih. "Enggak, kamu udah tahu kan bukan aku yang culik Ratna. Sekarang kamu juga harus percaya kalau aku hamil." Fazila hendak menggapai tangan Kafka, tapi lelaki itu lekas keluar. Fazila lagi-lagi harus menonton adegan yang merobek hati. Saat orang yang dicintai lebih perhatian dengan perempuan lain. Fazila menatap pedih ke arah jendela mobil. "Kamu gak pernah seperhatian itu kalau aku sakit. Padahal aku yang dulu kenal sama kamu,
Kita pacaran, tunangan, tapi kamu berubah karena dia. Kenapa? Apa yang kurang dari aku? Jemari Fazila melorot di jendela kaca mobil yang diterpa hujan. Nak, ia mengelus perut. Mama, aku berjuang untuk merebut papa kamu. Beberapa menit setelah Kafka berbincang ringan dengan Ratna, dia menoleh ke belakang. Pria berbahu lebar itu menatap gusar ke arah mobil yang masih ada Fazila di dalamnya. Sebentar, Rat. Iya, jawab Ratna dengan suara lembutnya. Pria yang menjabat sebagai CEO baru di perusahaan Dharma Agung beberapa bulan yang lalu itu, menatap nyalang ke arah mobil hitam. Keluar kamu sekarang, Faz. Saat Kafka membuka pintu kendaraan itu, Fazila tidak ada di sana. Loh, Pak Anum kemana dia? Saya juga gak sadar, Pak. Nona itu terlalu cepat pergi dari sini. Kafka menoleh ke belakang. Sit, Ratna juga hilang. Kafka mengusap wajahnya. Perempuan itu memang sudah gila. Apalagi yang akan dia lakukan untuk mencelakai Ratna. Kafka terlatih mencari kekasihnya yang disinyalir berada di tangan Fazila. Ratna, kamu ada di mana? Kafka masuk ke dalam rumah milik perempuan itu. Arg! Ratna berteriak. Tolong! Kafka pontang-panting datang ke arah dapur. Berhenti di ambang pintu. Menyaksikan ruangan serba putih dengan perabotan seadanya, terdapat Fazila yang sedang menghunus senjata tajam ke leher Ratna. Faz, apa yang kamu lakukan ini tidak akan mengubah keadaan. Kafka perlahan melangkah. Berhenti. Pekik Fazila. Aku akan membuatmu kehilangan dia, kalau kamu menyelamatkannya. Asal kamu tahu, dia ini licik. Perempuan rendahan yang ngerebut kamu dari aku. Aku sejak kecil memang gak suka sama kamu, Faz. Duar. Seperti ada bom yang membantai diri Fazila hingga tulang-tulangnya remuk. Aku ngelakuin ini karena anak kita. Ratna lekas mendongak. Anak. Bohong, Rat. Kamu tahu sendiri, dia selalu menciptakan kebohongan untuk membuat kita berdua berpisah, jelas Kafka dengan suara tinggi beroktav-oktav. Mata indah Fazila panas dan bibirnya bergetar saat berucap, apa yang istimewa dari perempuan ini? Dia tidak cantik, tidak pintar, tidak kaya, dan tidak lahir dari keluarga yang jelas. Sementara aku punya semuanya. Kafka memang mudah iba dengan orang yang tidak pernah punya kasih sayang dari orang tuanya. Ratna hidup sebatang kara karena orang tuanya meninggalkan dia di panti asuhan. Hati Ratna yang sebaik malaikat penjaga pintu surga itu, menjadikan Kafka makin cinta dan memandang Fazila sebaliknya. Benci. Kamu pasti sudah tahu jawabannya. Faz. Kafka memberanikan diri melangkah. Sudah cukup sakiti Ratna, aku juga akan berbuat nekat untuk melenyapkan kamu dari muka bumi ini. Lelaki itu menarik tangan Fazila. Memeluknya dari belakang untuk merampas benda tajam itu. Lari, Rat. Raung Kafka. Ratna lekas membawa kursi roda itu dengan susah payah pergi dari dapur. Jelep. Fazila tak sengaja menancapkan benda tajam itu ke perut Kafka. Kafka tergeletak tak berdaya dengan bercucuran cairan merah itu. Arg! Kafka memegang perutnya. Puas kamu sekarang. Kafka. Fazila mendekap pria yang tiba-tiba tak sadarkan diri itu. Wanita itu meminta bantuan kepada tetangga untuk membawa Kafka ke rumah sakit.